warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indra Sari, pengajar dari SD 013 Kampung 6. Saya akan berbagi praktik baik T5 yang sudah kami laksanakan dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raga. T5 ini sudah kami laksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Yuk kita saksikan bersama. Masalah kekerasan merupakan hal yang penting ditangani di tingkat pendidikan dasar. Alasan utamanya karena anak-anak pada usia tersebut berada dalam masa perkembangan dan pembentukan karakter yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Penanganan isu kekerasan di sekolah dasar memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Selain itu, lingkungan sekolah dasar merupakan tempat pertama anak-anak berinteraksi secara sosial, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang, namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah masih menjadi perhatian yang serius. Sehingga kekerasan di sekolah perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. Kekerasan di sekolah dapat berupa kekerasan fisik, mental, perundungan, pembulian, maupun seksual, dan kebijakan mengandung kekerasan. Hal ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SD 013 Kampung 6 Kota Tarakan pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya pada fase B, terdapat tahapan alur pelaksanaan proyek profil dengan jumlah CP 126 CP. Pelaksanaan proyek profil terdapat tahapan 4 alur. Yang pertama, aku bersyukur setiap hari. Memiliki 5 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu afirmasi positif. Aktivitas kedua yaitu mengenali perasaan diri. Pada aktivitas ini peserta didik diajak berlatih mengenal perasaan berdasarkan situasi yang dihadapi dalam kehidupannya, baik perasaan yang nyaman atau tidak nyaman. Dalam aktivitas kedua ini, peserta didik diajak bermain gelembung kendali. Pada aktivitas ini, peserta didik juga diajak menulis inspirasi roda emosi tentang emosi nyaman dan emosi tidak nyaman. Aktivitas ketiga yaitu mengelola perasaan diri. Peserta didik diajak berlatih mengelola perasaan yang dirasakan dalam kehidupannya melalui berbagai teknik dasar regulasi emosi. Aktivitas keempat yaitu diary perasaan. Peserta didik belajar menulis perasaannya melalui diary perasaan agar dapat lebih terbuka mengenai apa yang dirasakan, baik emosi yang nyaman ataupun tidak nyaman. Aktivitas kelima yaitu peta tubuhku. Peserta didik mengetahui fase pertumbuhan manusia dan perubahan yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan pada fase kehidupannya saat ini. Aktivitas selanjutnya yaitu lingkaran persahabatan. Peserta didik bisa mengungkapkan perasaan saat mendapatkan kebaikan dari teman-temannya serta menyatakan terima kasih secara lisan atas kebaikan tersebut. Aktivitas berikutnya yaitu berbagi persahabatan. Pada aktivitas ini, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan dan support yang didapatkan dari temannya. Aktivitas selanjutnya yaitu tantangan kebaikan. Peserta didik menuliskan kebaikan yang dilakukannya secara konsisten setiap hari. Mereka saling berbagi kebaikan agar tumbuh karakter kasih sayang dan peduli terhadap diri sendiri dan teman-teman. Aktivitas selanjutnya yaitu yuk bermain. Peserta didik mengenal beberapa permainan tradisional sederhana yang dimainkan secara berpasangan atau beregu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar, melatih kerjasama, juga
mengembangkan empati peserta didik dengan teman-temannya. Pada aktivitas yuk bermain, peserta didik diajak membuat beberapa kelompok yang disesuaikan dengan jumlah berdasarkan kondisi kelas masing-masing. Peserta didik diperkenalkan dengan cara bermain permainan tradisional sederhana yang dimainkan berpasangan ataupun berebut seperti dampu, galasing, lompat tali, congklak, bekel, gundu, dan lain-lain. Setiap kelompok berdiskusi untuk mempraktikkan 3 macam permainan tradisional Indonesia dengan durasi waktu sekitar 30 menit untuk masing-masing kelompok atau sesuai kesepakatan bersama. Aktivitas berikutnya yaitu persiapan Festival Persahabatan. Peserta didik dapat merencanakan persiapan Festival Persahabatan secara sederhana dan kolaboratif untuk mengenali cara berbagi kebaikan, kasih sayang, dan penghargaan kepada dirinya dan teman-temannya. Aktivitas berikutnya yaitu Festival Persahabatan. Peserta didik berkenalan, berkolaborasi, dan mempraktikkan cara berbagi persahabatan, kebaikan, kasih sayang, dan penghargaan kepada dirinya dan teman-temannya melalui aktivitas yang menyenangkan. Di sini peserta didik bergantian dengan cara mencoba aneka permainan di dalam maupun di luar ruangan untuk memperhatikan cara berbagi persahabatan dan penghargaan kepada diri dan teman-teman melalui aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas berikutnya yaitu kampanye persahabatan. Tujuan dari aktivitas ini yaitu peserta didik dengan pendampingan guru sebagai fasilitator menumbuh kembangkan, melakukan, dan menyebarkan semangat kampanye persahabatan. Peserta Festival Persahabatan dapat menempel emoji perasaan, menggambarkan perasaan, dan menuliskan perasaan. Peserta festival mendokumentasikan hasil karya mereka yang berisi kebaikan dan persahabatan lalu membagikannya ke media sosial. Aktivitas berikutnya yaitu refleksi dan tindak lanjut. Pada refleksi dan tindak lanjut, peserta didik melakukan refleksi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik Sayangi Diri, Sayangi Teman. Peserta didik bersama guru mendiskusikan hal-hal menarik yang ditemukan dalam rangkaian aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini. Apa saja yang saya rasakan setelah melaksanakan rangkaian aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini. Hal menarik yang saya temukan dalam rangkaian aktivitas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan apa yang ingin saya pelajari dan eksplorasi pada rangkaian aktivitas penguatan profil pelajar Pancasila yang akan datang. Demikianlah praktik baik yang sudah dilakukan di sekolah kami di SD Negeri 013 Kampung 6. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu hebat di Indonesia. Sampai bertemu di video praktik baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.